Hari ini kita akan belajar gimana caranya color grading video seperti ini. Dengan menggunakan DaVinci Resolve dan juga plugin Dehancer. Oke, jadi di sini udah ada 4 footage yang belum di color grading. Oke, jadi kita ke footage yang pertama dulu. Untuk mulai color grading, kita buka dulu tab color di sini. Lalu di kanan atas kita klik effects. Lalu ketik Dehancer. Setelah itu kita tinggal drag and drop Dehancer-nya. Kita apply. Ketika pertama kali di-apply, perubahannya akan lumayan drastis seperti ini ya. Dia berwarna kehijauan, lalu ada seperti grain atau noise. Maka dari itu kita matikan dulu. Kita uncheck enable di menu film. Kemudian di menu expand, di menu print, di menu film grain. Kemudian kita cek lagi ya, sepertinya semua sudah di-uncheck. Kalau sudah, kita ke menu pertama, yaitu menu input. Di menu input ini kita pilih source-nya yang sesuai. Karena ini kita sudah tahu bahwa ini adalah footage dari kamera Lumix S5, maka kita pilih choose camera. Lalu vendornya kita pilih Panasonic. Kemudian kameranya kita pilih S5, formatnya sudah benar Vlog. Oke, kalau sudah, kemudian kita akan melakukan color correct dulu sampai footage-nya kelihatan bagus. Sini udah kelihatan main bagus ya, paling kita geser sedikit slider exposure-nya supaya exposure-nya naik dikit, mungkin jangan terlalu terang. Oke, mungkin seperti ini. Selanjutnya kita ke menu film profile. Plugin Dehancer ini udah menyediakan lebih dari 60 picture profile atau film profile yang bisa kita pilih. Kita bisa coba-coba aja satu persatu, kita pilih mana yang kita suka. Kita cek dulu enable-nya. Nah, seperti ini. Ini namanya Adox Color Implosion 100. Kemudian kita coba yang lain. Ada Afga Color, kemudian ini Portrait XPS 160. Ya, dan banyak ya. Bisa dicoba di scroll mungkin. Ya, kita bisa scroll seperti ini ya teman-teman. Nah, ini ya Cinestill Apart to Stay, ini bagus. Ini juga bagus, Fuji Color 100. Untuk footage ini saya akan pakai Fuji Color Superia. Oke. Kemudian kalau kita sudah memilih film profile, kita nggak ke menu berikutnya itu film developer, tapi kita langsung ke expand. Di menu expand ini kita atur kontrasnya, enable dulu, lalu kemudian kita atur black point-nya seperti ini. Kita atur seberapa gelap shadow-nya, mungkin seperti ini. Kemudian juga white point-nya atau highlight-nya kita atur supaya dia nggak clipping gitu, supaya ada detailnya di highlight. Oke, selanjutnya kalau udah, kita balik ke film compression. Di menu film compression ini kita bisa mengkompres highlight. Coba kita enable. Nah, seperti ini. Kita lihat highlight di bagian jendelanya itu kekompres ya. Kalau kita uncheck seperti ini, dan kalau kita enable seperti ini. Nah, ini bisa kita perbesar kekuatan kompresinya dengan menggeser slider impact. Seperti ini. Kita juga bisa atur semacam threshold-nya dengan menggeser slider white point. Oke. Baik. Ya, ini udah kelihatan lumayan bagus. Kita lanjut aja. Oh ya, untuk menu film developer ini jarang dipakai. Karena menu film developer ini dipakainya kalau misalnya kita tidak punya informasi tentang footage yang kita pakai.
Jadi kita nggak tahu nih ini diambil dari kamera apa, kita bisa pakai film developer. Tapi karena kita udah tahu ini dari Lumix S5, jadi kita nggak perlu pakai ini, kita bisa skip. Bisa juga dipakai untuk menaikkan saturasi di slider color boost-nya. Kita enable, lalu kita naikkan seperti ini. Nah, ini naik seperti ini ya. Ini juga bisa. Nah, mungkin terlalu saturated segini. Oke. Selanjutnya kita ke menu print. Di menu print ini kita bisa pilih seolah-olah film kita ini di print ke medium print atau ke kertas gitu ya dengan tanda kutip. Kalau kita pilih linear, nah ini linear ini adalah dia seperti sama aja kita nggak pakai ya. Jadi kalau di enable linear ini nggak ada perubahannya. Seperti itu. Sementara kalau Cineon Film Lock, nah seperti ini. Cineon Film Lock ini dipakai kalau misalnya kita dari note yang satu ini kita mau edit lagi, kita tambahin serial, lalu kita pakaikan LUT yang LUT-nya itu membutuhkan input dari Cineon Film Lock gitu. Tapi kalau kita nggak butuh, kita bisa delete ini dan kemudian kita nggak pakai Cineon Film Lock ya. Untuk Fujifilm 3513 dan Kodak 2383 ini, nah dia mirip ya. Ini dipakai biasanya kalau misalnya film profile yang kita pakai itu adalah film profile yang movie stock atau yang biasa buat film bioskop. Sementara Kodak Endura Glossy Paper ini dipakai kalau misalnya film profile yang kita pakai itu adalah film profile yang jenisnya dari roll film buat foto. Mungkin kita pakai ini aja, Kodak 2383 print. Kemudian kita atur karena ini terlalu gelap, mungkin kita bisa menurunkan dulu kontrasnya seperti ini, begini, exposure-nya mungkin diturunin, kontrasnya di ya, seperti ini. Kalau dirasa dynamic range-nya itu terlalu sempit, mungkin kita bisa pakai ini ya, kita cek analog range limiter-nya. Nah seperti ini. Kemudian baru kita atur lagi, tadi kontrasnya kita naikin. Jadi seperti ini. Oke, ini udah kelihatan bagus. Kemudian kita lanjut. Menu berikutnya adalah color head. Kalau menu color head ini adalah kita menambahkan semacam tint ke gambarnya. Kita enable dulu, lalu kemudian kita atur. Misalnya kita nambahin tint, jadi warnanya agak keungu-unguan atau ke hijau-hijauan, kayak gitu. Oke, mungkin kayak gini ya. Kita atur color headnya ke arah hijau. Lalu selanjutnya ada menu film grain. Di film grain ini kita bisa menambahkan grain atau noise yang biasa muncul di film-film analog ya. Ini kita enable. Kemudian kita bisa atur jumlah noise-nya. Makin ke kanan ini makin banyak noise-nya. Semakin kiri semakin sedikit. Nah kita atur segini aja nih mungkin. Nggak terlalu banyak. Ada banyak preset juga. Ada presetnya 35 mm, 16 mm, 8 mm. Mungkin coba kita pakai 16. Coba kita play. Oke, selanjutnya ada menu halation. Di menu halation ini dia ngasih efek seperti ada warna-warna keoren-orenan gitu ke highlightnya. Kalau misalnya di sini kayaknya nggak terlalu kelihatan ya. Kita perbesar, amplify. Kalau masih nggak terlalu jelas juga, kita pilih profilnya itu yang ada tulisan no ramjet. Nah, nanti dia akan jadi lebih besar efeknya. Oke, selanjutnya ada efek bloom. Efek bloom ini dia ngasih efek kayak pendarahan cahaya tapi soft gitu. Jadi kelihatannya footage-nya tuh agak dreamy gitu ya. Nah, ini kalau mau footage-nya dreamy pakai bloom. Ya, seperti itu, mungkin kurang dikit atau lebih dikit. Kita cek lagi, disable, kemudian enable lagi. Oke, coba cek dulu. Oke, ini playbacknya jadi patah-patah ya karena kita udah mulai banyak pakai efek. Selanjutnya ada di film damage. Jadi film damage ini kalau dipakai nanti dia kelihatan seperti ada noda atau debu gitu ya. Kelihatan kayak ada titik-titik putih. Nah ini kelihatan ya, ada kayak titik-titik putih atau garis-garis gitu. Seperti itu kalau mau di enable, tapi yang ini kayaknya
makanya gue nggak enable dulu. Selanjutnya ada film breath dan juga get wave. Kalau film breath ini kalau di enable nanti dia footage-nya itu ketika di play akan seperti ini ya, exposure-nya kayak berubah-berubah gitu. Dia jadi kayak kedap-kedip exposure-nya berubah. Dan kemudian kalau get wave ini nanti dia gambarnya kayak bergetar, kayak ada jitter-jitternya gitu. Tapi untuk contoh ini kita nggak pakai dulu ya film breath sama get wave-nya ini. Selanjutnya ada overscan. Di overscan ini kita bisa bikin efek kayak semacam ada muncul frame dari roll film. Kemudian ada beberapa preset yang udah disediain sama di enhancer. Ini super 8 mm, standar 16 mm. Kalau favorit gue itu ini. Nah ini ultra 16 mm. Cuman scale-nya digedein. Gedein lagi. Nah, sampai segini lalu kita di fokus gate-nya. Nah, kayak gini. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada vignette. Vignette ini seperti namanya ya, dia ngasih vignette. Kita bisa matiin dulu nih fadernya atau exposure kita gelapin, lalu fadernya kita habisin dulu sampai ketemu bentuknya, lalu kemudian kita ubah-ubah aspek rasionya, mungkin mau dibikin lebih lonjong, baru kita gedein size-nya. Baru exposure-nya gini, kemudian kita fader biar lebih smooth. Nah mungkin kayak gini. Tapi untuk di contoh ini kita nggak pakai vignette dulu ya. Oke, jadi ini adalah footage pertama. Coba kita play dulu. Footage pertama yang udah kita color grading. Kemudian coba kita bypass ini kalau nggak pakai efek. Ini kalau pakai efek di enhancer. Jadi itu kira-kira gimana caranya kita color grading dengan menggunakan plugin Dehancer Pro di aplikasi DaVinci Resolve. By the way, plugin Dehancer ini bisa kalian beli di link yang udah gue sertain di dalam deskripsi. Kalau kalian mau beli, kalian bisa pakai kode Joseph, nanti kalian bisa dapat diskon sebesar 10%. Oke, cukup sekian video kali ini. Kalau ada pertanyaan, silahkan tanya di kolom komentar. See you next time. Bye.